Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai pelaksanaan untuk seleksi P3K guru yang semakin dekat ya teman-teman. Tinggal menghitung hari, dan ini telah kami dapatkan informasi dari Sesditjen ataupun PLT GTK Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nur Suryani, dan ada juga beberapa informasi lainnya perihal guru yang sudah lulus PG ya, ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik diantaranya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman ke informasinya akan kita bahas. Nah, ini kami dapatkan dalam pertemuan tadi siang, informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ya. Dapat disimpulkan ada beberapa poin, dan diantaranya pertemuan tersebut guru yang sudah lulus passing grade ataupun juga prioritas 1 dan juga dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik. Yang pertama, dari hasil pertemuan tersebut dapat disampaikan yang sudah lulus passing grade ataupun pelamar prioritas 1 akan ditempatkan sesuai ajuan lamaran di jenjang SD atau SMP. Yang kedua, bagi yang sudah PG, kalau mau ditempatkan di sekolah induk lain dari SMP misalkan ke SD, dapat melepaskan PG-nya untuk masuk ke dalam prioritas 3 dulu untuk dapat diobservasi lebih lanjut. Jadi nantinya ketika teman-teman itu akan tidak mendapatkan formasi dan tetap akan lanjut, itu PG-nya dilepaskan teman-teman. Nah, ini sangat disayangkan ya, ada aturan seperti ini. Jadi masuk ke dalam prioritas 3 kalaupun guru honorer negeri ataupun juga guru swasta ya yang belum dapat formasi, dan nantinya itu akan diobservasi lebih lanjut. Nah, dari 186 yang PG ini di daerah tersebut ada 102 orang yang sudah dapat penempatan formasi. 84 orang belum dapat formasi penempatan dan akan dilakukan pada tahap berikutnya. Dan ini salah satunya dari 84 orang ini yang berpotensi masuk ke dalam P3 ataupun melepaskan PG-nya. Kalaupun tetap memilih yes, tetap di sekolah induk namun tidak mendapatkan formasi ataupun mendapatkan kesempatan untuk diangkat di tahun berikutnya. Nah, jadi akan masuk keranjang atau masuk klon. Kalaupun memilih tidak, maka itu akan langsung ke prioritas 3 ataupun juga ke tes observasi yang nantinya itu akan berkesempatan atau bersaing kembali dengan P2 ataupun juga P3. Nah, itu ya teman-teman. Observasi dilakukan dengan melibatkan dinas, kepala sekolah, dan juga BKVSDM. Nah, ini telah dipaparkan di video kami sebelumnya perihal tentang mekanisme untuk tes observasi. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan terkait yang sudah PG masih menunggu juknis. Nah, mudah-mudahan besok ya juknisnya itu keluar sebagaimana yang diinformasikan oleh Ibu Nur Suryani nanti ya. Yang keenam, penempatan yang sudah lulus passing grade dan kategorinya P1, P2, P3 ataupun juga pelamar umum itu akan dilakukan secara otomatis pada aplikasi ataupun juga portal resmi yaitu SSCSN nantinya setelah dibuka. Nah, ini ya pendaftaran untuk prioritas 3 insya Allah sama dibuka akhir September 2022. Jadi nantinya akan berbarengan mungkin minggu ketiga atau minggu keempat, yang pastinya ya September itu akan dibuka. Nah, ini salah satu bentuk dokumentasi dari hasil peserta tes P3K yang mendapatkan undangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ya teman-teman. Nah, ini salah satunya ya, dan mudah-mudahan ini diikuti oleh pemerintah daerah lainnya, sebagaimana itu harus diinformasikan bagaimana potensi dan juga penempatan bagi guru-guru yang sudah lulus PG, apakah mendapatkan penempatan semua ataupun juga ada yang masuk klon ataupun ada yang menunggu tahun berikutnya, ataupun juga ada yang masuk ke dalam P3 atau turun prioritasnya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya. Ini salah satu pesan WhatsApp dari Ibu Maisil Ketasari sebagai pengurus GLVG P3K
yang berkesempatan bisa berkomunikasi langsung dengan Ibu Nusriani. Nah, di sini katakan, Bunda, apa iya Juknis terbitnya bulan Oktober? Saya galau Bun. Nah, ini ya, sudah ada Bu. Nah, jadi tidak bulan Oktober, jadi teknis ataupun juknya sudah ada. Bunda, maaf, fixnya di minggu 3 atau minggu keempat bulan September ini. Sudah ada Bu, besok pagi mulai disosialisasikan kepada BKVSDM seluruh Indonesia. Nah, ini ya salah satu kabar gembira, dan mudah-mudahan tidak meleset lagi ya informasi dari Ibu Nusriani bahwasanya besok akan disosialisasikan Juknis dan juga mekanisme terkait dengan seleksi P3K tahun 2022, dan mudah-mudahan saja di hari Kamis ya itu sudah dibuka ya portal SSCSN-nya. Dan ini salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Baik Bunda, siap menunggu info resmi, kata Ibu Messi Diketasari. Nah, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, teman-teman yang lulus PG maupun juga yang belum lulus PG itu harap bersiap diri ya, karena besok pagi Juknis untuk P3K akan segera disosialisasikan, dan mudah-mudahan pada hari Kamis ataupun juga minggu-minggu ini akan segera dimulai ya, minimal pendaftaran di akun SSCSN-nya masing-masing. Nah, seperti itu ya teman-teman, salah satu poin penting yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya ini informasi juga dari jvnn.com, seleksi P3K guru prioritaskan dulu guru lulus PG, jangan tergeser lagi. Jakarta, Wakil Ketua Forum Lulus PG atau GLPG P3K Ibu Hasna mengajukan permintaan khusus. Dia meminta Menfan RB, Mendikbudristek, dan juga Menteri Keuangan untuk prioritaskan 193.954 guru lulus PG dalam seleksi P3K. Permintaan tersebut disampaikan lantaran Kemendikbudristek akan mengadakan rakor bersama BKD serta Dinas untuk membahas perekrutan guru honorer K2 dan non K2 yang bekerja di sekolah negeri minimal 3 tahun. Mereka belum pernah ikut tes dan ikut lulus P3K di tahun 2021. Ini mau ada rakor lagi khusus prioritas 2 dan juga 3 untuk seleksi P3K 2022. Mereka diangkat tanpa tes dan hanya observasi. Kondisi tersebut merisaukan para guru lulus PG yang notabene mereka telah lulus tes. Intinya, Hasna dan kawan-kawannya khawatir kekacauan seleksi P3K 2021 akan terulang kembali. Dan kita fakta di lapangan memang ya, guru lulus PG itu ada salah satu guru yang lulus benar-benar di seleksi P3K tahun 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Harusnya itu benar-benar diprioritaskan dan diangkat semuanya. Hasna mengatakan seleksi tanpa tes bagi prioritas 2 dan juga 3 memang salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan honorer. Namun pengangkatan P3K harusnya secara bertahap. Kalau masih ada formasi ke prioritas 3 yang sudah 3 tahun dapodik, jadi diangkat secara bertahap dulu sesuai pemaparan dari Kemendikbudristek dan Kemenfan RB. Sekarang ada pendataan non-ASN yang syarat terdata dapodik minimal 31 Desember 2021. Nah, otomatis yang sudah masuk dapodik untuk honorer baru 1 tahun. Jika semua perekrutan guru honorer sudah selesai, Hasna mengatakan pemerintah bisa menentukan untuk pelamar umum. Jadi intinya lebih memprioritaskan guru lulus PG dulu. Ketika guru lulus PG sudah diangkat semuanya, maka 2, 3 dan juga pelamar umum itu harus terselesaikan juga. Nah, ini salah satu rincian formasi di Kabupaten Bondowoso yang ada 985 formasi, terdiri dari tenaga guru 758, nakes 150 dan juga teknis 77. Nah, itu mungkin salah satu informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.